Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa Kak Menda. Iya, betul sekali Kak. Ketemu lagi sama Kak Yosafat dan Kak Menda ya. Iya. Setiap hari Minggu kita beribadah, bener kan? Benar sekali. Sudah siap semuanya kalian? Pasti sudah siap untuk beribadah. Nah adik-adik, kalian siap untuk beribadah? Mari kita akan berdoa dipimpin oleh teman kalian. Shalom teman-teman. Sebelum kita lihat ibadah Rocky, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kita, biar kita lihat kita beribadah Rocky dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan kita hikmat dan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita ada di penghujung tahun 2020 Kak Menda. Adik-adik pasti tetap semangat ya. Betul, harus dong, harus semangat ya. Kak Menda. Kenapa? Karena kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Iya. gak perlu takut, gak perlu khawatir. Tuhan Immanuel itu beserta dengan kita. Amin. Amin. Ayo kita sama-sama puji Tuhan. Yeay, semua semangat. Amin. Katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Yuk, bergerak. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeay. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Yeay. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama yuk katakan, Tuhan Yesus baik, yeay, sungguh amat baik. Wow, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kalian sahabat tahu, kalian semuanya sama-sama nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan Tuhan Yesus baik. Kalian angkat tangan setinggi-tingginya, kalian boleh bergerak, melompat, tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kita semuanya. Yuk sama-sama ya, tepuk semuanya. Yuk. Tuhan Yesus baik, yeay, yeay. Sungguh amat baik, yeay, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yo sama-sama, yeay. Tuhan Yesus baik, yeay, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi sungguh-sungguh, Tuhan Yesus baik, yeay, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Apa katakan sama-sama? Tuhan Yesus baik. Yeay, luar biasa. Tuhan Yesus itu baik, betul Kak Menda? Iya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik buat kita semuanya. Amin. Makanya jangan takut, gak perlu khawatir, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Betul sekali Kak Yosafat. Dimanapun kita berada, ya. Kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saya ada, Tuhan pun ada,
di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Lagi, Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Katakan iya. Ya, ya, ya. Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, ya, ya. Yesus ada, Yesus ada selamanya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Sekali lagi. Saya ada, Ya. Tuhan pun ada. Amin. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Yuk katakan. Ya, ya, ya. Yesus ada dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, ya, ya. Yesus ada, Yesus ada selamanya. Lagi katakan sungguh-sungguh. Ya, ya, ya. Yesus ada Amin. dalam peperangan, beri kemenangan. Ya, ya, ya. Yesus ada, Yesus ada selamanya. Katakan Yesus ada. Yesus ada selamanya. Yesus Ada selamanya. Yeay. Gak perlu takut, gak perlu khawatir karena Yesus ada selamanya. Ya. Buat Kak Menda, buat Kak Yosafat, buat adik-adik semua Sobat Rocky dimanapun berada. Yesus ada bersama dengan kita semuanya. Gak perlu takut. Kenapa Kak Menda? Karena dia adalah Tuhan. Ya. Satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Betul sekali Kak Yosafat. Dia satu-satunya yang selalu bersama kita. Amin. Dia mengasihi kita. Dia peduli kita. Bahkan dia menjagai kita. Mari adik-adik siapkan hatimu. Mau dengar dengan anak firman Tuhan. Kita mau nyembah dia. Allah yang hidup. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yuk adik-adik semuanya nyanyikan pujian yang sungguh-sungguh. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Adik-adik dan Sobat Rocky, kayak Sobat tadi bilang, kita ada di tahun penghujung 2020. Mungkin ada takut, ada susah, tapi Yesus berjanji Dia menyertai kita. Jadi gak perlu takut, gak perlu khawatir. Pujian ini sangat sederhana. Yuk nyanyikan sungguh-sungguh dari dasar hati kita bahwa Dia mengasihi kita, Dia pedulikan kita, Dia selalu jaga kita, dan Dia tetap menyertai kita di tahun yang baru nanti. Sama-sama nyanyikan pujian sungguh-sungguh. Dia mengasihi aku. Nyanyikan sungguh-sungguh dari dasar hati kalian.
Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yuk dengan sungguh-sungguh katakan, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Yesus mengasihi, Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus menjagai, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus mengasihi aku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih, Kau sangat mengasihi kami. Kami gak perlu takut Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik Rocky, bagaimana kabar kalian? Kakak berharap kita tetap sehat, kita tetap semangat, karena Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita semua. Hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah kembali sekalipun secara online ya. Hari ini kita mau belajar dengar firman Tuhan di akhir tahun ini, tahun 2020 ini kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita berdoa sama-sama ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, menyertai kami Tuhan. Dan kami saat ini kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Rocky, kita tanpa terasa sudah berada di akhir dari tahun 2020. Kita sudah di bulan Desember, di minggu-minggu terakhir, kita sudah di tahun 2020 ini. Kalian pernah nggak sih berpikir kita bisa melewati tahun 2020 ini sungguh luar biasa? Ya, kita sampai hari ini juga sungguh luar biasa. Kita melewati hari-hari kita di tengah-tengah kesulitan kita seperti saat ini. Ya, kita ada di tengah-tengah pandemi, kita ada di tengah-tengah kesulitan yang seperti apa biasanya kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini, kita tidak bisa lakukan. Contohnya, kita tidak bisa bersekolah secara langsung tatap muka. Ya, kita sekolah online. Ya, kemudian mungkin kita tidak bisa jalan-jalan, kita tidak bisa pergi-pergi dengan bebas, ya. Kita dibatasi, harus stay at home, di rumah terus, ya. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lakukan dari rumah. Dan ini mungkin membuat kita khawatir, membuat kita takut, ya, untuk kita bisa menyambut tahun yang baru, tahun 2021, ya. Di tahun yang baru kira-kira seperti apa ya? Di tahun 2021 apakah masih sama seperti ini? Nah, kita pasti pernah berpikir ke sana. Dan sekarang kita memikirkan apakah tahun 2021 kita sudah bisa sekolah, apa kita sudah bisa jalan-jalan, apakah kita sudah bisa main bersama teman-teman yang lain? Ya, kita tidak tahu. Nah, hari ini kita mau belajar dengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa melewati rasa takut kita. Bagaimana kita bisa melewati kekhawatiran kita, ya. Firman Tuhan di dalam kitab Bilangan di Perjanjian Lama, ya. Kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Di sana ada kisah, kakak tidak bacakan semua nanti ya, kalian bisa dengar dulu baik-baik, kakak akan ceritakan. Di sana ada kisah tentang
12 pengintai. Nah, Musa waktu itu memimpin bangsa Israel. Ya, ke-12 pengintai ini diutus oleh Musa, disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel waktu itu. Nah, mengintai itu mengamati, ya, meneliti, mengamati dengan baik. Kira-kira di sana itu seperti apa ya? Kira-kira tanah Kanaan itu seperti apa? Musa mengutus 12 orang. 12 orang itu dipilih Musa dari masing-masing 12 suku Israel. Ya, ada 12 orang diutus oleh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Di sana mereka mengamati apa yang terjadi. Tanahnya bagaimana, orangnya seperti apa, ya, apa yang terjadi di sana. Nah, 12 orang ini pergi untuk mengamati. Nah, kalian bisa lihat apa yang mereka lakukan. Wah, ternyata tanah Kanaan ini sangat subur. Berlimpah hasilnya. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Buah anggurnya luar biasa buahnya, ya. Mungkin mereka sangat heran dengan semua itu. Tanahnya subur sekali, ya. Nah, kemudian tidak hanya tanahnya yang subur yang mereka lihat ternyata. Ada juga orang-orang yang menghuni di sana. Wah, tapi orangnya menakjubkan buat mereka. Bikin mereka kaget. Bikin mereka takut. Kenapa? Karena orangnya besar-besar. Orangnya tinggi, besar, kuat. Wah, mereka jadi takut. Tanahnya sih subur memang. Hasil pertaniannya melimpah. Ya. Tapi orang-orang yang menduduki di sana kuat-kuat badannya, tinggi, besar, kuat. Ya, ini yang diamati oleh mereka. Nah, mereka juga melihat ini 2 orang di antara 12 itu ada 2 orang ini, namanya Yosua dan Kaleb. Kaleb dan Yosua ini mengamati juga. Oh iya, memang tanahnya sangat subur. Mereka berpikir berbeda dengan 10 orang yang tadi. Nah, setelah mereka mengamati tanah Kanaan, mereka kembali kepada Musa. Mereka kembali kepada Musa. Nah, mereka menyampaikan hasil, ya, laporan yang mereka sampaikan. Kalian datang ke sini, apa hasil yang kalian amati? Ya, laporkan apa yang kalian amati. Yosua dan Kaleb melaporkan bahwa, wah, tanahnya sangat subur di sana. Buahnya melimpah, ya. Berlimpah madu dan susu, seperti apa yang Tuhan janjikan, seperti apa yang Tuhan katakan. Ini yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua. Tetapi 10 orang tadi berbeda, ya. 10 orang tadi berbeda. Di sana dikatakan bahwa orangnya tinggi-tinggi loh, orangnya besar, badannya kuat. Kita nggak bisa kalahin mereka. Kita nggak bisa menduduki tanah Kanaan. Kita pasti kalah dengan mereka. Orangnya besar-besar. Ya, Yosua tetap memberikan semangat. Kita pasti bisa kalahkan mereka. Ya, karena Yosua memberikan semangat ini, Yosua mau dilempari batu oleh orang-orang itu. Ya, tapi mereka tetap memberikan semangat kepada orang Israel itu. Tenang, ya, jangan takut. Di sana itu berlimpah susu dan madunya. Seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kita mau lihat sekarang bagaimana caranya kita bisa mengatasi ketakutan, kekhawatiran seperti yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Ya. Yang pertama adalah belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Kita baca ayat 23 sampai 26. Di sana dikatakan bahwa ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana 1 cabang dengan setandan buah anggurnya. Kalian tadi sudah lihat kan? Buah anggurnya sangat lebat sekali. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Bahkan mereka pun membawanya harus berdua. Ya, tidak bisa sendiri. Kalian bisa bayangkan enggak? Buah anggur yang sangat subur. Buah anggur yang sangat lebat, sampai harus berdua membawanya. Sangat subur sekali, sangat lebat sekali pasti buahnya. Ya, dan tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong oleh orang Israel di sana.
sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa. Mereka membawa pulang kabar kepadanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Nah, perhatikan. 10 orang tadi datang juga kepada Musa, tapi memberikan laporan yang menakutkan. Ya, orangnya besar-besar. 2 orang ini datang juga kepada Musa. Mereka memberikan semangat. Belajar dari pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman yang mereka alami apa? Yaitu janji Tuhan yang sudah ditepati. Janji Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang tanah Kanaan itu benar adanya. Ya, tanahnya subur, berlimpah dengan susu dan madu. Buah anggurnya saja sangat lebat. Ya, mereka menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melewati pengalaman bersama Tuhan, belajar dari pengalaman bersama Tuhan? Pengalaman bersama Tuhan berarti gini dong Kak, kita harus sakit dulu baru disembuhkan oleh Tuhan. Tidak harus seperti itu. Mungkin itu juga pengalaman bersama Tuhan, kita disembuhkan dari sakit, ya kan? Itu pengalaman bersama Tuhan, tapi tidak hanya itu. Setiap hari, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, setiap hari kita bisa melewati, itu juga pengalaman bersama Tuhan. Bahkan kita bisa lihat sampai sekarang kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Itu pengalaman bersama Tuhan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah pandemi, kita bisa belajar sekalipun secara online, kita masih tetap bisa beribadah sekalipun secara online, ya. Itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak menyertai, pasti kita tidak bisa melewati itu semua. Ya, itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah optimis. Harus mengandalkan Tuhan. Optimis punya harapan. Sama seperti Kaleb. Di sana dikatakan bahwa kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkan. Ada optimis, punya harapan, ya. Jadi kita juga harus optimis. Wah, sepertinya kita tahun 2021 kita harus lebih baik karena ada Tuhan bersama dengan kita. Harus optimis. 2021 kita pasti lebih baik. Keadaan akan segera pulih karena Tuhan menyertai kita. Harus optimis, ya. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Hanya, ini kata Kaleb, janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah pergi, meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut, tetap mengandalkan Tuhan. Sama seperti Kaleb, tetap mengandalkan janji Tuhan bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya seperti apa yang Tuhan janjikan. Kita juga tetap mengandalkan Tuhan seperti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Tahun 2021 Tuhan pasti tetap menyertai hidup kita, ya. Bahkan firman Tuhan juga katakan bahwa masa depan kita akan disediakan oleh Tuhan. Pegang janji firman Tuhan itu. Oke, jadi di akhir tahun 2020 ini, kakak mau ajak kita semua untuk merenungkan. Kita renungkan apa yang sudah kita lewati. Ya, kita mau sama-sama renungkan sampai hari ini kita bisa melewati dengan baik itu karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan mari kita siapkan diri kita sambut tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan. Tetap optimis dan mengandalkan Tuhan. 3 hal mengatasi ketakutan. Belajar dari pengalaman bersama Tuhan, tetap optimis, dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Oke, ayo adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Kakak mau ajak kita semua untuk merenungkan. Kalian bisa lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai hidup kita sampai saat ini. Kita bisa melewati setiap kesulitan yang ada di tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Dan mari kita lanjutkan
menyaksikan di tahun 2021, kita menyongsong tahun 2021 dengan optimis dan tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya, untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sampai kami Tuhan ada di akhir tahun ini, melewati hari-hari kami, melewati seluruh aktivitas kami dengan penuh pertolongan Tuhan. Kami masih bisa belajar, kami masih bisa beribadah, Tuhan berikan kami kesempatan, semua itu Tuhan sekalipun secara online, itu karena penyertaan Tuhan. Dan kami mau tetap ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan, ajar kepada kami tetap optimis, mengandalkan Tuhan, sehingga kami dapat memasuki tahun yang baru, tetap di dalam penyertaan Tuhan, dan kami tetap memegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Ya, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam kitab Mazmur 46 ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, itu ayat hafalan kita di minggu ini, dan kiranya Tuhan tetap menjadi kota benteng kita, menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah beribadah hari ini, kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah bisa melewati tahun ini dengan baik. Ya, dengan penyertaan Tuhan, dan hari ini kita juga sudah bisa beribadah kepada Tuhan, penuh sukacita, kita sudah dengar firman Tuhan. Ingat janji firman Tuhan, ya, belajar pengalaman bersama Tuhan, tetap optimis dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa bersama-sama, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati masa depanmu. Kiranya apa yang Tuhan sudah berikan masa depan bagimu, pasti Tuhan akan genapi di dalam hidupmu. Teruslah takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke adik-adik semuanya, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat menguatkan kita semuanya. Kenapa? Kita diajak untuk tidak perlu takut, gak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita, menjagai kita. Amin. Jadi ya Kak Menda ya, Betul. nanti tahun 2021, wah kita belum ngerti apa yang akan kita hadapi. Tapi percaya bahwa Allah Immanuel beserta dengan kita, dan Dia selalu berkata, jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun kau pergi. Oke? Amin. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan saatnya kita juga akan memberkati dengan memberikan persembahan. Iya, adik-adik akan memberikan persembahan, nanti dibantu oleh Papa dan Mama untuk mengirimkan persembahan, dan juga kita akan menaikkan segala doa-doa syafaat kita, dan kita akan berdoa dipimpin oleh teman-teman kalian. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus selalu memberkati orang tua kita agar pekerjaan lancar dan sukses. Tolong berkati juga agar sehat selalu juga Tuhan. Tolong berkati keluarga besar kita agar sehat selalu dan terhindar dari COVID. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia selalu aman dan damai. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Kak Menda,
tadi sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan kayak sahabat ingetin lagi, tak perlu takut, gak perlu khawatir, kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Yes. Untuk itu, kalian jangan pernah meninggalkan jam-jam ibadah kalian. Iya. Kalian tetap harus ikut ibadah terus setiap hari Minggu jam 9 pagi ya. Dan juga kita ada kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore. Adik-adik bisa lihat di YouTube Rock Kids Ministry ya. Di like, subscribe juga supaya bisa mengingat. Sangat betul sekali, oke? Adik-adik dan Sobat Rocky, kita saatnya berpisah satu dengan yang lain. Dan tak lupa kita akan memberkati bersama-sama. Kamenda, Iya, ayo, pamitan ayo, ya. Sobat. Yuk, God bless you. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.